Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Dr. Septia Gumiandari MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Belajar, dan teman-teman yang saya cintai, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang apa itu kecerdasan perbalinguistik. Pengertian kecerdasan perbalinguistik. Kecerdasan ialah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa, dan belajar. Menurut pendapat para ahli, definisi kecerdasan yaitu: yang pertama, menurut Donald Steiner, menyebut kecerdasan sebagai suatu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang sudah ada untuk memecahkan berbagai masalah. Dan yang kedua yaitu Hayden Dutch berpendapat kecerdasan menyangkut kemampuan untuk belajar dan menggunakan apa yang telah dipelajari dalam usaha penyesuaian terhadap stimulasi yang kurang dikenal atau dalam pemecahan masalah. Dan yang ketiga adalah Gardner. Menurut Gardner, mengungkapkan bahwa kecerdasan adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dan kemudian menghasilkan produk atau karya. Jadi dari beberapa pendapat di atas, saya simpulkan bahwa kecerdasan adalah kemampuan berpikir dan bertindak secara efektif dalam memahami persoalan yang dihadapi dengan menerapkan pengetahuan yang dimiliki untuk memecahkan masalah-masalah yang dialami oleh manusia. Sedangkan kecerdasan verbalinguistik menurut Gardner, linguistik adalah kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tulis. Sedangkan menurut Armstrong, salah satu jenis kecerdasan yang berpengaruh dalam pembelajaran bahasa adalah kecerdasan verbalinguistik. Jenis kecerdasan tersebut merupakan kecerdasan untuk memahami struktur, bunyi, dan makna bahasa. Sementara itu, menurut Ihsan menyatakan bahwa kecerdasan linguistik verbal adalah kecerdasan yang terkait dengan kemampuan menunjukkan kemampuan memahami, komunikasi, dan informasi dari lawan bicara, baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Jadi, menurut beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas tentang kecerdasan perbalinguistik, ialah kemampuan manusia atau seseorang untuk menggunakan kata-kata secara tepat dan akurat, baik secara lisan maupun tulis. Menggunakan kata merupakan cara utama untuk berpikir dan menyelesaikan masalah. Tentunya bagi orang yang memiliki kecerdasan ini, mereka cenderung mempunyai keterampilan reseptif atau input auditory dan produktif output verbal yang sangat baik. Dan pembahasan selanjutnya yaitu karakteristik kecerdasan verbalinguistik. Untuk melihat lebih jelas tentang ciri yang melekat pada orang yang memiliki kecerdasan verbalinguistik dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, anak bisa menulis lebih baik dari anak-anak seusianya. Bisa mempunyai kosakata yang baik untuk anak seusianya. Senang bermain kata, senang membaca buku, dan suka berbicara dan menyampaikan cerita yang lucu. Dan ada juga karakteristik kecerdasan verbalinguistik ini, yaitu suka mendengar serta merespon setiap suara, ritme, warna, dan berbagai ungkapan kata. Bisa meniru suara dan bahasa
membaca dan menulis dari orang lainnya. Dan pembahasan yang selanjutnya itu mengarahkan peserta didik dengan kecerdasan verbal linguistik. Secara umum, aktivitas belajar yang sangat disenangi oleh mereka yang memiliki kecerdasan verbal linguistik adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumbang saran. Yang kedua, bercerita. Sumbang saran adalah teknik kreativitas kelompok untuk mencoba menemukan solusi terhadap persoalan khusus yang dihadapi dengan mengumpulkan sejumlah paparan ide secara spontan dari masing-masing anggota. Keunggulan sumbang saran adalah dapat menciptakan ide-ide baru, menyelesaikan masalah, dan memberi motivasi dan mengembangkan kelompok. Dikatakan memberi motivasi karena melibatkan setiap anggota kelompok dan memberikan kepada kelompok untuk bekerja sama. Dan selanjutnya itu bercerita. Bercerita atau mendongeng adalah menyampaikan peristiwa, menulis kata-kata, gambar atau suara yang dilakukan dengan improvisasi atau menambah-nambah dengan maksud untuk memperindah jalannya cerita. Jadi dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan verbal linguistik memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah suka berbicara dan menyampaikan cerita yang lucu, mempunyai memori yang baik untuk nama, tempat, atau hal-hal sepele. Dan aktivitas pembelajaran yang disenangi oleh mereka yang dimiliki oleh orang yang mempunyai kecerdasan verbal linguistik adalah sumbang saran dan bercerita. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.